cerita perjalanan, serta kabut tipis yang mengiringi setiap langkah kita, hingga akhirnya tiba di pos 2. Seperti biasa, kita manfaatkan waktu istirahat dengan ngopi, karena perjalanan kita yang sangat santai dan slow. Namun, di sini saya tidak banyak untuk menikmati kopi, karena Allah memberi sebuah kejutan kepada saya atas kedekatan diri saya ini. Rasa tubuh ini ingin meninggalkan jejak di dalamnya. Di pos 2, perut saya sudah terasa ingin mendekat dengan alam, namun masih bisa ditoleransi. Perjalanan di siang hari dengan perpaduan vegetasi yang sudah mulai rapat ini, artinya bahwa oksigen yang kita hirup semakin tipis dan membuat diri harus terus beradaptasi untuk bisa terus melangkah. Setiap langkah perjalanan, kita akan menemukan suasana cerita baru, walaupun di tempat yang sama dan orang yang sama. Namun, pasti ada kejutan yang tiba-tiba akan menjadi catatan baru. Alur hidup mungkin hanya begitu-begitu saja. Kitalah sebagai tokoh pemeran yang harus mengarahkan langkah dan tujuan. Langkah demi langkah kita kayuhkan untuk mencapai tujuan terbesar kita. Kebersamaan menjadi tonggak pondasi sebuah tim, dan ucapan rayuan 5 menit lagi sampai lur dalam pembohongan menjadi acuan semangat jiwa raga ini. Dan ternyata tidak semua kebohongan menjadi perbuatan jahat, namun bisa juga menjadi sebuah doa. Akhirnya kita tiba di pos 3, dan di sini kita akan mengisi perut dan istirahat sejenak. Wow, istimewa. Pos 3 lur. Asupan bari ditempur langsung ngekempos gini wae. Mantap. Gunung Lawu via Candi Cetro sendiri itu terdiri dari 5 pos, dan hanya disinilah yang terdapat mata air bersih yang langsung dari pipa. Meleset dari rencana awal. Pada rencana awal, kita ingin mendirikan tenda di Kupakan Menjangan, yang memang terkenal dengan keindahan sabana Gunung Lawu. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dan dikarenakan saya terkendala diare, kita memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 5 saja, yang masih sepi dari pendaki. Ya, mungkin lokasi dari pos 5 sampai Kupakan Menjangan itu hanya menempuh waktu 45 menit. Tepat pada senja tenggelam, kita tiba di pos 5 dan langsung mendirikan tenda, bergegas untuk mempersiapkan hidangan malam pada hari pertama. Rokok Surya 2 kaleng, terus kecap, gudang garam, Cisamsu. Siap-siap kita nih. Wis pas loh, Mbah.
Kini Nang bonggore. Aku video. Sini. Yang katon mas. Bisa, gak apa-apa. Menu kita malam ini bakso. Bemut. Kue-kue. Nesting Teng. Oke. Sumpah apik banget, Cok. Jadi kayak berambang goreng wah jos. Engkem toh? suwen. Leh yo ngantuk. Bagian donatur nyimak. Bagian donatur Nanti nyimak. ulin di Di pagi hari, pada hari kedua pendakian, kita akan melaksanakan perjalanan menuju puncak. Dan tentunya tidak luput untuk mampir ke warung Mbok Yem. Estimasi dari camp kita yang berada di pos 5 menuju puncak utama yang bernama Harga Dumila itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Itu dengan slowly ya dulur. Oh iya, camp area kita berada diapit oleh 2 bukit kecil, tepatnya sebelum pos 5. Tapi sudah kelihatan kok kalau kita naik bukit itu sedikit. Kenapa memilih di sini? Ya tentunya untuk kenyamanan ketika kita tidur. Kita bisa terasa hangat karena minim sekali angin yang akan menerjang tenda. Dan yang kedua tentunya kita bisa mencari tempat buang air besar lebih leluasa. Maklum ya, saya lagi diare. Tapi ini mempermudah kita kok, serius. Setelah semua siap, kita melanjutkan perjalanan summit. Namun, yang kita bawa hanyalah 1 carrier dan 1 tas pribadi masing-masing. Utamanya adalah uang, karena kita akan beragendakan untuk jajan di warung Mbok Yem. Oh iya, kita adalah tim yang tidak pernah mengejar sunrise di puncak. Ya, jadi kalau kita mau summit, itu pasti sekitar jam 7 atau jam 8. Itu pun kalau tidak molor. Kita lebih menikmati setiap langkah dan bisa bercengkrama ketika istirahat. Disitulah kami menikmati kebahagiaan satu sama lain. Toh, puncak juga nggak akan kemana kan kalau kita kejar. Sabana Pos 5 mempunyai keunikan tersendiri karena lokasi yang berada di antara bukit-bukit yang tinggi dan juga yang hijau. Dan jika dulur-dulur mempunyai rencana pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetok ini, cobalah ketika antara musim panas dan musim hujan. Ya sekitar di bulan-bulan Juli, Agustus lah, karena akan melihat hijaunya sabana. Teruntuk pendaki online yang belum tahu, jadi di gunung itu tidak serta-merta selalu dingin ya. Tetapi di siang hari tetap akan terasa panas, namun suhunya tetaplah dingin. Jadi kita perjalanan di siang hari dengan keadaan alam terbuka itu akan tetap terasa panas dan tetap berkeringat kalau kita ini. betul hutan ya. Sekitar 30 menit dari pos 5, akhirnya kita tiba di Kupakan Menjangan, yaitu camp area terluas di Gunung Lawu. Dan disinilah surganya Gunung Lawu, sabana yang istimewa. Sabana ini hanya bisa didapat ketika kita mendaki via Candi Cetok saja ya. Karena dari ketiga jalur itu kita akan dipertemukan di warung Mbok Yem langsung. Halo guys, kita udah
berada di Sabana. Mana mas ini mas? Gak tahu. Oh, Kupakan Menjangan. Kupakan Menjangan guys. Pemandangannya gila banget guys. Keluh kesah mendaki di Gunung Lawu. Happy aja, nggak ada keluh kesahnya. Nggak ada keluh kesahnya. No. Mas Jenul, Apa? keluh kesahnya mendaki di Gunung Lawu via Candi Cetau. Masih enjoy, aman, masih aman. menikmati alam yang sangat Mas Luki ini, Slepeu. ini adalah salah satu orang yang porter kita yang paling kuat. Tapi bohong. Gimana keluh kesahnya mas? Pembohong, kau pembohong. Ya guys. Ini kameramen kita guys, namanya Muhammad Novel Anjar, yang itu Muhammad Fatih Anjar. Jauh. Anjay. Boyem. Oh ya, kita mau makan di warung Boyem. Yang penting Madang. Pemandangannya nggak sia-sia ini. Via Candi Cetok di Kupak Manjangan ya. Kupak Manjangan. Menjangan itu kalau nggak Menjangan. salah rusa. Iya kan? Rusa. Kijang. Oh ya, di sini katanya mitosnya ada kijangnya, tapi kijangnya lagi makan sih, di mana nggak tahu. Ntar kalau ketemu saya videoin kijangnya. Anjay, ngeblok guys. Untuk puncaknya masih jauh, perkiraan 2 jam. Berapa? Berapa? Paling 1 jam katanya, 1 jam. Ganti duduk. oke. Ngaran cek bro. Oke, masuk. Tiba-tiba pun tak latih kecetet. Tiba-tiba muncak, yang penting Madang. oke. Ntar kita videonya digabungin sama yang gitu ya guys. Lihat aja nanti. Hidup Madang. Sentik Madang. Piye, Ci? Wasik. Kata-kata Ci. Hidup adalah perjalanan. Kita tidak ya gitu. Ya gitu pokoknya Ci.